Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pelajar hebat, bertemu lagi dengan kamu Muhammad Nur Ramadan atau biasa disapa dengan Keadaan pada mata pelajaran Geografi. Nah, pada video pembelajaran kali ini kakak akan membahas tentang dinamika atmosfer dan dampaknya terhadap kehidupan kita. Tapi sebelum video ini berlanjut, kakak ingin mengingatkan kepada kalian semua untuk senantiasa menjaga jarak, mencuci tangan dengan air mengalir, dan jangan lupa menggunakan masker. Tetapi pada video pembelajaran ini kakak tidak menggunakan masker karena supaya suaranya terdengar dengan jelas. Oke, selamat menyaksikan video ini. Nah, karena materi sangat luas, agar tetap fokus, kakak akan menyampaikan tentang karakteristik lapisan atmosfer di bumi kita ini. Nah, secara pengertian, atmosfer itu terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah atmo, yang berarti uap air, dan yang kedua adalah sphaera, yang artinya lapisan. Maka, lapisan atmosfer merupakan lapisan yang menyelimuti bumi kita ini. Nah, selanjutnya kakak akan membahas sifat fisik dari atmosfer. Yang pertama adalah atmosfer ini terdiri dari unsur yang namanya gas. Selanjutnya, itu terdiri dari unsur yang namanya debu. Dan yang terakhir, itu terdiri dari unsur yang namanya uap air. Yang kedua, atmosfer kita ini tidak memiliki warna, tidak berwujud, dan tidak memiliki bau serta tidak dapat dirasakan. Yang ketiga atau yang terakhir, karakteristik dari setiap lapisan atmosfer itu pasti berbeda-beda. Seperti apa sih karakteristik dari setiap lapisan atmosfer ini? Yuk terus tonton videonya sampai dengan habis. Atmosfer kita ini terdiri dari beberapa lapisan seperti gambar berikut. Nah, lapisan yang pertama pada atmosfer kita ini ada yang namanya troposfer. Troposfer merupakan lapisan yang paling dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Ciri yang pertama dari lapisan troposfer adalah tempat terjadinya fenomena alam seperti awan, petir, hujan, serta gejala iklim. Nah, yang kedua, pada lapisan troposfer ini akan terjadi hukum gradien termometrik, yang dimana akan terjadi kenaikan dan penurunan setiap 0,6 derajat Celcius pada 100 meter di atas permukaan laut. Dan yang terakhir, troposfer ini memiliki ketinggian dari 0 sampai dengan 18 km. Lapisan yang kedua itu disebut dengan lapisan stratosfer. Oke. Nah, lapisan stratosfer ini memiliki ketinggian dari 18 hingga 60 km. Selanjutnya, pada lapisan stratosfer ini terdapat yang namanya lapisan ozon. Lapisan ozon itu berguna untuk melindungi kita dari pancaran sinar ultraviolet yang dihasilkan oleh tenaga matahari. Nah, yang terakhir, lapisan yang terluar dari lapisan stratosfer disebut dengan lapisan stratopause. Yang ketiga ada lapisan mesosfer. Lapisan ini berfungsi sebagai pelindung bumi kita dari benda-benda luar angkasa. Jadi ketika benda-benda luar angkasa masuk ke bumi akan terbakar dan teruapkan pada lapisan mesosfer. Nah, yang kedua, pada lapisan mesosfer memiliki ketinggian 60 hingga 80 km. Dan yang terakhir, lapisan terluar mesosfer disebut dengan mesopause. Nah, lapisan yang keempat pada atmosfer kita ini disebut dengan lapisan termosfer. Pada lapisan termosfer akan terjadi pemantulan gelombang radio. Nah, yang kedua, pada lapisan termosfer ini akan terjadi fenomena alam seperti yang namanya aurora. Aurora ini akan kalian temukan ketika kalian berada di bumi bagian utara dan bumi bagian selatan. Nah, selain itu, lapisan terluar dari termosfer ini disebut dengan termopause. Diulangi ya, lapisan terluar disebut dengan lapisan termopause.
Nah, yang terakhir, lapisan yang paling terluar dari susunan atmosfer kita itu disebut dengan lapisan eksosfer. Nah, lapisan eksosfer ini memiliki ciri yang pertama adalah tersusun atas gas hidrogen yang dimana mempunyai tekanan mendekati 0. Nah, yang kedua, pada lapisan eksosfer ini memiliki ketinggian dari 800 hingga 1500 km. Dan yang terakhir, pada lapisan eksosfer ini disebut juga sebagai ruang antar planet dan juga geostasioner. Bagaimana pembahasan singkat mengenai karakteristik lapisan atmosfer? Semoga apa yang kakak sampaikan bermanfaat untuk kalian, dan jangan lupa sampaikan video ini ke teman-teman kalian agar kebermanfaatannya dapat kita rasakan. Dan yang terakhir, jangan lupa gunakan masker di setiap aktivitas kita. Karena kita masih dalam situasi pandemi, jaga jarak, cuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir, dan menggunakan masker di setiap kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.